15 cara mengatur uang belanja agar cukup sampai Lebaran. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, Ramadan itu unik. Baru dengar kata puasa saja, harga sudah ikut latihan naik. Isi dapur mendadak terasa cepat habis. Dan uang belanja seperti punya kaki sendiri, jalan pelan tapi konsisten menuju nol. Sambil kita masih mikir lebaran nanti gimana, baju anak, kue, amplop, sampai tamu yang datang dengan senyum dan harapan meja penuh. Disinilah banyak ibu-ibu merasa capek di hati karena pengen bikin keluarga nyaman, tapi dompet minta dipeluk. Materi ini penting banget Bu, karena masalahnya bukan cuma soal belanja, tapi soal bertahan hidup secara waras sampai lebaran. Apalagi kondisi sekarang serba mahal dan gampang ke bawah suasana. Sedikit promo langsung goyah, sedikit capek, langsung pengen jajan. Padahal satu keputusan kecil hari ini bisa berasa efeknya sampai akhir Ramadan. Ini bukan teori ribet, tapi cara realistis biar ibu tetap bisa senyum tanpa harus pura-pura kuat. Sebagai pengantar, Badan Pusat Statistik rutin mencatat bahwa selama Ramadan dan menjelang Lebaran, pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat karena konsumsi pangan dan kebutuhan musiman. Artinya, kalau tidak diatur dari awal, kebocoran itu bukan perasaan, tapi data. Jadi, pembahasan ini bukan lebay, bukan drama ibu-ibu, tapi bekal penting biar Ramadan tenang, Lebaran aman, dan ibu tidak jadi komedian tunggal yang ketawa sambil mikir cicilan. Cara pertama itu soal jujur sama kondisi keuangan sendiri, Bu. Jujur yang beneran jujur, bukan jujur versi optimis. Kadang kita tahu uang belanja segini, tapi di kepala rasanya cukup buat menu ala hotel. Akhirnya baru pertengahan Ramadan, sudah mulai main jurus kreatif. Buka kulkas sambil mikir, ini telur bisa jadi apa lagi ya Bu? Jujur di awal itu sakit, tapi jauh lebih sakit kalau akhir bulan cuma bisa senyum ke dompet kosong. Cara kedua, bikin anggaran Ramadan yang masuk akal dan membumi. Anggaran itu bukan doa supaya uang bertambah, tapi peta supaya kita tidak nyasar. Contoh kecil, kalau biasanya belanja harian segini, jangan tiba-tiba dilipat gandakan cuman karena alasan Ramadan kan bulan mulia. Bulan mulia tidak minta kita boros, Bu. Yang minta boros itu nafsu. Lihat konten masak. Cara ketiga, pisahkan uang belanja khusus Ramadan dengan uang lain. Jangan dicampur. Karena uang itu kalau dicampur suka bingung sendiri, mau lari kemana. Pernah tidak, Bu? Niatnya ambil uang buat beli beras, tapi pulangnya malah bawa toples cantik karena lagi lucu. Kalau dipisah, kita lebih mikir 2 kali sebelum belok niat. Cara nomor 4, kurangi belanja harian yang kelihatannya sepele tapi bocornya halus. Belanja harian itu seperti hujan gerimis, tidak kerasa, tapi lama-lama banjir. Setiap hari keluar uang sedikit, tapi sebulan jumlahnya bisa bikin kaget sambil pegang dada. Dengan belanja mingguan, Bu jadi tahu stok, tahu kebutuhan, dan tahu kapan harus berhenti. Cara kelima, waspada sama promo Ramadan yang menggoda iman dan dompet. Diskon itu kadang seperti mantan. Kelihatannya menarik, tapi ujungnya bikin nyesel. Banyak barang dibeli cuma karena murah, bukan karena butuh. Sampai rumah baru sadar, ini mau dimasak kapan? Lebarannya tahun depan apa gimana? Cara keenam, buat menu sederhana tapi konsisten supaya pikiran ibu tidak ikut puasa berat. Tidak harus tiap hari menu baru. Keluarga juga sebenarnya tidak menghitung. Yang penting enak, hangat, dan ada di meja. Ibu itu bukan restoran berjalan, Bu. Kita juga manusia yang capek dan butuh istirahat. Cara nomor 7, pilih stok bahan yang serbaguna dan ramah dompet. Telur itu pahlawan tanpa tanda jasa, bisa digoreng, direbus, dibikin apa saja. Tempe
Dan tahu juga sama setianya, murah tapi selalu ada solusi. Dengan bahan seperti ini, ibu tidak panik walau ide masak sedang libur. Cara ke-8, kurangi kebiasaan jajan buka puasa di luar. Sekali dua kali tidak masalah, namanya juga pengen bahagia. Tapi kalau tiap hari, uang belanja bisa ikut buka puasa lebih dulu. Kadang yang dibeli juga bukan karena lapar, tapi karena lewat dan kelihatan enak. Cara ke-9, ajak keluarga kerjasama dan bicara terbuka soal kondisi keuangan. Suami dan anak itu bukan penonton, mereka tim. Kalau mereka tahu kondisi rumah, biasanya lebih pengertian dan tidak banyak nuntut. Setidaknya anak tidak tiap hari nanya, kenapa tidak beli takjil itu lagi? Cara nomor 10, siapkan dana khusus lebaran dari awal walau sedikit. Jangan tunggu mendekati hari besar. Karena saat itu, harga naik dan emosi ikut naik. Lebih tenang kalau dari awal sudah ada simpanan, meski kecil, tapi pasti. Daripada nanti mendekati lebaran cuma bisa bilang sabar ya. Cara ke-11, jangan minder masak sederhana saat ada tamu. Tamu datang buat silaturahmi, bukan buat audit dapur. Kadang ibu terlalu keras ke diri sendiri. Takut dibilang tidak niat, padahal yang penting hangatnya rumah, bukan banyaknya lauk. Cara ke-12, hindari belanja saat capek atau lapar karena itu kombinasi berbahaya. Belanja sambil lapar bikin semua kelihatan penting dan enak. Masuk toko niat beli satu, keluar bawa banyak sambil mikir nanti aja urusnya. Lebih baik makan dulu, minum dulu, baru belanja dengan kepala dingin. Cara ke-13, catat semua pengeluaran, walau kelihatannya kecil. Bukan buat menyiksa diri, tapi buat sadar. Jajan kecil yang sering itu seperti semut, kecil tapi rame. Pas dijumlahin, baru sadar kok bisa segini. Cara ke-14, turunkan ekspektasi Ramadan yang terlalu sempurna. Rumah tidak harus selalu rapi, menu tidak harus selalu istimewa. Ramadan itu tentang menenangkan hati, bukan bikin ibu kelelahan. Kalau ibu tenang, rumah ikut tenang. Cara ke-15, hargai usaha diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Mengatur uang itu kerja sunyi, tidak ada tepuk tangan tapi dampaknya besar. Walau masih belajar dan kadang meleset, ibu yang berusaha itu sudah luar biasa. Mengakui capek bukan berarti kalah, itu tanda ibu manusia. Bu, kalau dipikir pelan-pelan, mengatur uang belanja itu sebenarnya bukan soal angka, tapi soal hati yang mau diajak kompromi. Kadang yang bikin capek bukan uangnya, tapi pikiran yang kebanyakan pengen ini itu. Padahal dompet lagi minta pengertian. Ibu-ibu itu sering lucu, bisa ngitung kembalian sampai rupiah terakhir, tapi tetap kalah sama tulisan promo yang warnanya lebih ngejreng dari iman. Di balik dapur yang berisik dan dompet yang kadang tipis, ada ibu yang setiap hari berusaha waras. Masak sambil mikir besok, belanja sambil mikir lebaran, senyum ke keluarga sambil mikir saldo. Ini bukan drama, ini keseharian. Tapi justru dari situ kelihatan, ibu itu bukan cuman manajer keuangan, tapi juga penenang suasana, pengatur ritme, dan kadang pelawak tunggal di rumah sendiri. Dan Bu, selama masih mau belajar, mau menahan, mau tertawa di tengah keterbatasan, itu artinya harapan belum kehabisan stok. Ramadan ini bukan tentang siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling tenang. Pelan-pelan saja Bu, dompet bisa tipis, tapi semangat, jangan ikut diet. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.